keadilan. Bang, ini jadi kenapa bisa keluar ini ya? Gimana tuh, Bang? Tanya itu. Ini belum selesai ini. Hakim masih membaca putusan. Cuman untuk masyarakat dan LBH keluar dari ruang sidang, guys. Kami akan mendoakan orang-orang yang menzolimi sih, tapi kami akan bersolat hajat. Akankah dia kena azab oleh Allah? Anak 30 orang itu diapel. Ini tangga ini. Langkah pun. Ini. Berkata betul total salah. Tapi dibela-bela. Ini sekali aku tangkap ini. Sekali aku tangkap aku. Takkan takut kami ini. Takkan takut kami ini. Tembak aku tak takut. Tak betul. Assalamualaikum, halo teman-temanku semuanya. Alhamdulillah kita sekarang sudah berada di dalam ruangan pengadilan. Nah, ini kita bersama masyarakat Pulau Rempang. Masih menunggu sidangnya dimulai kan gitu. Jadi ini ada 3 ruangan ya, ini serentak jadi sidang ini. Untuk 35 masyarakat Rempang yang ditahan, guys. Ya, semoga ada keputusan yang baik untuk masyarakat Pulau Rempang itu sendiri. Bagaimana Ibu? Ada yang mau disampaikan dalam sidang ini, Bu? Ini belum dimulai ini. Kami tentunya berharap supaya kami menang dalam ditegakkan keadilan seadil-adilnya. Ya, itu aja, Pak. Kami sangat berharap ya, Pak. Sangat berharap semoga hakim itu berpihak kepada masyarakat kecil. Keadilan yang sesungguhnya, kami datang jauh-jauh ke sini mau keadilan yang sesungguhnya, yang sebenarnya. Tegakkanlah keadilan sebenarnya. Mohon Pak, Bapak Hakim. Suaranya tolong disetingkan dan jangan tersangka telah memberikan kuasa pada tim advokasi solidaritas nasional untuk Rempang atas nama Bang Mara Sijabat dan kawan-kawan berdasarkan surat kuasa tanggal 16 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 19 Oktober 2003. Selain itu, pemohon peradilan yang terdaftar dengan register nomor 28 sholat hajat, jangan lakukan kekerasan, melakukan hal yang baik. Doain, berhajat sama Tuhan, minta keadilan. Bang, ini jadi kenapa bisa keluar ini ya? Gimana tuh, Bang? Tanya itu. Udah balik. Oke guys, jadi ini untuk masyarakat Rempang meninggalkan ruangan. Dalam putusan nomor 31 mengadili dalam eksepsi menolak eksepsi termohon. Ini belum selesai ini. Hakim masih membaca putusan. Cuman untuk masyarakat dan LBH keluar dari ruang sidang, guys. Dalam perkara nomor 23 kan keadilan. Apabila doa sederhana aja, apabila mereka menjatuhkan putusan secara tidak adil, minta kepada Tuhan melakukan balasan yang jauh lebih kejam, gitu ya. Saya cuma bilang itu. Tidak ada keadilan untuk masyarakat kecil. Bang, jadi kenapa kok bisa keluar dari ruang sidang tadi, gimana ceritanya, Bang? Satu putusan itu sudah membuktikan bahwa semua permohonan. Jadi dia hanya membuktikan bahwa katanya visum et repertum yang dikeluarkan hasilnya tanggal 5 itu sah.
dianggap alat bukti padahal kejadian tanggal 11. Ya. Bagaimana visum itu bisa dijadikan sebagai alat bukti yang sah padahal penetapan tersangka tanggal 11? Kan aneh. Kita menganggap aneh. Maka dari awal kita meyakini bahwa ini hasilnya sudah tidak parsial, sudah tidak adil. Gitu. Tanggal 5 itu udah jauh lah itu. Ya, sudah jauh. Udah jauh dari mana dari Salah. Hidup gak lama, Pak. Kalian berpuasa juga gak bakalan lama. Ingat, pangkat kalian tinggal sedikit. Kami masih punya yang berkuasa, Pak. Allah yang akan memberikan azab. Kalian akan dilaknat oleh Allah yang menzalimi rakyat kecil. Kami akan mendoakan orang-orang yang menzalimi sih, tapi kami akan bersolat hajat. Akankah dia kena azab oleh Allah? Anak 30 orang itu dia apa? Ini tangkap ini. Langkah pun. Ini. Biarkan ditahan Betul salah. Tapi dibela-bela. Ini sekali aku tangkap ini. Sekali aku tangkap aku. Takkan takut kami ni, takkan takut kami ni. Tembak aku tak takut. Tak betul, tak adil, tak adil. Ingat kalian semua. Tak adil. Betul tak adil. Kita punya Allah, sayang. Itu Kita punya Allah. Kita punya. Yang penting kita udah mencoba. Dan kita tahu. Hanya Allah saja yang adil, seadil-adilnya. kurang ajar. Hukum dia beli. Untuk masyarakat yang tidak ada hukum. Belum balik. Akibat apa baca gitu? Yang tak salah baca belum balik itu aja. Hakim silakan disangkut. Mata memang tak adil, memang tak adil. Betul-betul. Tidak ada keadilan untuk masyarakat kita seperti kita. Semuanya keadilan untuk aparat-aparat sama mereka. Memang tak adil. Tengok muka saya, Pak. Ini saya. Tengok muka saya, Pak. Udah pulang aja tuh. Bang, bawa bang. Kalau bukan di pengadilan, saya hancurkan kamu. Tidak ada keadilan untuk semua ada keadilan untuk orang-orang. Bawa aja. Bang. Udah keputusan mereka, kita terima. Kita berdoa di rumah. Yang lain masih di dalam. Buat udah buat semua ya? Tapi sama juga kayaknya tidak adil. Sedih betul aku sebagai masyarakat, Pak. Di Batam ini. Dengan siapa kami nak minta tolong? Tengoklah anak. Langsung keluar dari ruang sidang ya. Udah 2 bulan. Belum ketemu bapak ini. Dua anak. 3, Pak. 1 sekolah di kampung. Ada lagi dia tegakkan makam marilah ada. Jadi hasil keputusan dari hakim tadi semua Lepaskan. ditolak tadi ya, udah jelasnya gitu kan. Langsung keluar dari ruang sidang masyarakat Batalkan buat kesalahan. Pulau Rempang ini. Merusak PP Batam. Memang dah hancur, Indonesia ini memang dah hancur dengan hukum. Biasa kalau ada 7 polisi nginjak orang. Ngapa tadi? Jadi gimana, dimaafkan? Kak? Jadi gimana mengenai putusan hakim tadi? Putusan Kak, hari ini kita mengecewakan. kita satu dalam satu ruangan tadi. Ya. Gimana? Jika itu memang benar, tapi tidak benar, tidak adil. Jika memang itu adil untuk kami, tunjukkan. Kalau tidak adil, di mana keadilan itu? Kalau memang adil tidak ditegakkan, maka tunjuklah apa akan terjadi dengan mereka tidak memberi keadilan pada sore hari ini. Aku kaget juga kalau langsung keluar semua Bukan hari ini. Iya, kasih nih, guys. Gimana, ada yang mau disampaikan Kak Masita? Mengenai sidang untuk sore ini? Kan udah tahu tadi kan semuanya. Dah gagal. Tolak. Baca tak siap baca apa? Ada yang mau disampaikan Ibu? Ada tuh. Mengenai sidang. Kami betul-betul kecewa hari ini, betul-betul kami kecewa. Udah nggak ada. Tak ada keputusan, tak ada apa-apa. Orang tak salah, yang salah dibetulkan, yang apa gitu nih? Salah disalahkan. Yang betul Yang be- disalahkan. Yang betul disalahkan. Pokoknya warga salah, mereka nggak salah. Udah titik aja. Bosan ya meminta Batam nih. Bosan aku. Gitu, buat Aku peraturan cuma mau bilang, pemerintahan rib sendiri aja. keadilan. Keadilan itu udah mati untuk warga. Tak ada keadilan, hanya Allah yang adil.
ada tidak ditegakkan, maka tunjuklah Allah. Apa lagi nak Oke, ini kita sama Rizka. Rizka, apa yang mau disampaikan mengenai sidang untuk hari ini? Kecewa sih bang, kami awal-awal sekarang aja kami dengar dia udah kecewa kan, apalagi nanti belum tentu dia memihak dengan kami kan. Karena kan kita tadi dalam satu ruangan sidang tadi kok langsung bubar itu gimana? Itu kami bubar karena udah banyak memihak dengan mereka, makanya itu kita ini. Jadi mendingan kita pulang berdoa semoga aja orang itu berbalik lidahnya kan. Jadi dengan kita. Gimana perasaannya? Sedih lah bang, kami orang kan yang kami pertahankan itu tanah kami. Mempertahankan tanah itu kan Masa iya kami seolah-olah ada kayak tukang korupsi pula dibikin mereka? Betul-betul disalahkan kami di sini bang. Kalau saya dia bilang sah penangkapan itu, kami Kalau kami itu sedih, cuma lebih baik kami mempertahankan hak pergi, kami Pak. bang, orang situ bang. Itulah. Bang, sudah dilaporkan hakimnya, Bang? Nah, Nanti kami belum merespon itu, Bang. Kami belum merespon itu. Bang, salah satu pertimbangan putusan apa Bang? Saya jelaskan kayak gini ya, salah satu faktanya itu terkait mereka beranggapan bahwa pemberitaan media itu merupakan fakta yang tidak perlu dibuktikan. News itu fakta yang tidak perlu dibuktikan sesuai dengan pasal 184 ayat 2 KUHP. Saya belajar di kuliah, kami semua belajar di kuliah, apa yang disebut dengan fakta in no tohir itu, fakta yang tidak perlu dibuktikan. Matahari terbit di barat, air turun ke bawah. Apakah berita media? Apakah semua media? Ada menyebut 30 orang tersangka atau 30 klien kami termohon ini bersalah. Apakah ada? Berarti dia masuk ke pokok perkara. Nah yang kedua, kalau putusan ini template gitu ya, tapi ingat ya, hakim udah bacain putusan ini. Di perkara nomor 33 sama sekali tidak ada pemeriksaan ahli. Karena hakim sudah menyatakan pertimbangannya sama dan hanya membaca amar untuk perkara lain, berarti semakin ada kekeliruan dalam putusan, khususnya di pasal nomor 33. Perkara 33 sama sekali nggak ada pemeriksaan ahli. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau benar rumah ini rumah keadilan, mereka beranggapan apa yang mereka sebutkan adil, kami minta ke masyarakat, silahkan berdoa, ajukan permohonan kepada Tuhan, jatuhkan laknat gitu ya. Apabila proses peradilan ini penuh dengan kecurangan, penuh dengan kejahatan, apabila saya minta kawan-kawan semua bersolat hajat di rumahnya, berdoa kepada Tuhan untuk menjatuhkan laknat apabila ada proses unprocedural, proses yang bertentangan dengan hukum, ada proses yang tidak diketahui dalam lahirnya putusan ini. Kami itu. Silakan kawan-kawan lain. Ya, saya mau menyoroti kawan-kawan semua bahwa kami tim Solidaritas Nasional untuk Rempang telah meminta berbagai lembaga peradilan, pengawas peradilan untuk mengawas proses peradilan yang kita ajukan. Namun kemudian tidak hadirnya Komisi Yudisial dalam persidangan ini 7 hari berturut, tidak ada yang kemudian mengawas proses ini. Hari ini kita melihat ada upaya kemudian membungkam warga yang datang ke sini, gitu ya. Ini membuktikan bahwa proses peradilan dan sebagainya itu kemudian mau ditutup, gitu ya, untuk umum. Bahwa kita menekankan bahwa asas proses peradilan yang terbuka untuk umum ini harus kemudian dilaksanakan dengan adil dan dilakukan oleh Pengadilan Negeri Batam. Bahwa kami juga meminta semua proses, baik lembaga pengawas di proses pengawas di peradilan ini untuk kemudian melakukan pemeriksaan terhadap semua proses perkara yang kami ajukan ke Pengadilan Negeri Batam. Terima kasih. Ya pokoknya di ruangan kami tadi pada intinya hakim telah menyampaikan pertimbangannya. Bahkan hakim pun di awal sudah menyatakan bukti T5Q ahli forensik dan T5P ahli pidana itu tidak dijadikan alat bukti karena tidak ada ahli aslinya. Tapi di pertimbangan hukumnya hakim memutus bahwasanya hasil visum tanggal 11 itu sah berdasarkan keterangan ahli forensik yang telah disumpah. Padahal nyatanya T5Q itu tidak dijadikan alat bukti karena tidak memiliki keasliannya. Makanya kita bingung sebenarnya pertimbangan hukum yang apa yang dipakai oleh hakim dalam memutus perkara ini. Kita tidak kecewa apa yang diputus hakim, tapi pertimbangan hukum yang dibuat oleh hakim pada hari ini sangat sesat dan tidak memiliki hati nurani menggunakan fakta yang sebenarnya. Bahwasanya
Bahwasannya termohon tidak menghadirkan sama sekali saksi-saksi yang diperiksa. Bahkan ahli pun tidak bisa dihadirkan. Dan perlu dicatat, ahli pidana itu tidak juga memiliki pembandingnya. Aslinya tidak ada. Jangan-jangan belum tanda tangan ahli pidananya. Nah, ini yang kita duga adalah sesuatu yang dipaksakan, ternyata harus diputus sesuai dengan yang kita duga. Ada hal-hal yang bermain di sini, itu aja. Ya, sudah bermain. Terus saya menambahi satu lagi yang dikatakan Bang Boy tadi. Bermain. Salah satu pertimbangan hakim di dalam putusannya, dia mengatakan bahwa berdasarkan pemberitaan yang ada, baik media cetak dan elektronik, sudah sangat nyata terjadi kerusuhan. Sehingga dia menyatakan bahwa sesuatu hal yang telah diketahui oleh khalayak umum tidak perlu dibuktikan gitu. Yang menjadi pertanyaannya, memang ada kerusuhan dan sebagainya. Yang menjadi pertanyaan kan, siapa pelakunya? Apakah orang yang ditetapkan sebagai tersangka ini menjadi pelaku yang telah memenuhi bukti permulaan yang cukup? Itulah yang kita dalilkan dalam permohonan kita dan sebagainya, bahwa bukti mereka untuk ditetapkan sebagai tersangka itu belum memenuhi bukti permulaan yang cukup. Oke lah, memang ada kerusuhan pada saat tanggal 11 September di kantor BP Batam. Menjadi pertanyaannya, siapa yang menjadi pelakunya? Apakah mereka yang diamankan ini, ataukah ada orang-orang lain yang memang belum dilakukan penangkapan dan sebagainya? Oleh sebab itu, kembali kami katakan, kami menghormati pertimbangan dan putusan hakim. Tetapi, apakah pertimbangan dan putusan itu memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan teori hukum? Biar nanti masyarakat yang menilai gitu. Jadi di sini doa-doa masyarakat dan sebagainya terkait dengan proses ini melalui putusan pengadilan, ya hari ini pupus harapan. Walaupun seperti itu, kita tidak pernah pupus dengan perjuangan keadilan, tidak pernah menyerah dengan perjuangan keadilan, karena masih ada perjuangan-perjuangan keadilan yang mungkin nantinya tidak didapatkan di Pengadilan Negeri Batam, mungkin melalui upaya-upaya hukum yang diatur di dalam undang-undang. Oleh sebab itu, mungkin itu yang dapat saya tambahkan, ada teman-teman. Satu lagi, salah satu tadi terkait masalah SPDP. SPDP disampaikan, hakim hanya mempertimbangkan satu saja, bahwasanya hakim beranggapan sudah dikirim tanggal 13 September terkait SPDP sehingga memenuhi masih waktu 7 hari. Padahal di fakta persidangan dihadirkan juga bukti surat asli yang dikirim oleh Polresta Barelang tanggal 26 dan 27 Oktober. SPDP itu baru dikirim, tapi semuanya dijadikan pertimbangan, semuanya tanggal 13 sudah dikirim. Nah, ini kan sesuatu yang salah sebenarnya. Memang salah. Itu. Kemudian terkait masalah tertangkap tangan, hakim mempertimbangkan bahwasanya terkait tertangkap tangan tidak perlu surat penangkapan. Tetapi sudah jelas ada bukti surat dari polisi, ada surat penangkapan. Berarti kan ini bukan tertangkap tangan. Jadi kita tidak perlu lagi cerita ini tertangkap tangan, ya kan? Ya. Tapi di pertimbangannya hakim menyatakan bahwasanya ada surat tertangkap tangan. Namun pertimbangan hukumnya hakim menyebut tertangkap tangan tidak membutuhkan surat penangkapan. Jadi sebenarnya ini, dan satu lagi ada yang berbeda terkait klien kami bernama Supriandra. Itu ditangkap tanggal 12. Jika putusannya semua sama, berarti kan sesuatu yang tidak benar. Itu pertimbangan diucapkan di pengadilan. Dan kami yang berlaku itu di pengadilan. Dan kami sudah tanya bahwasanya semua pertimbangan hukumnya sama. Mereka dianggap ditangkap semua di tanggal 11 September 2023. Padahal Supriandra itu ditangkap tanggal 12 di PT-nya setelah pulang kerja dan sudah tidak memakai pakaian waktu dia demo. Jadi kita menilai bahwasanya hakim hanya memandang ini tidak sungguh-sungguh untuk memeriksa perkara ini satu persatu. Itu yang kita kecewakan sebenarnya. Orang miskin tuh, Pak. Iya, betul. Mungkin ada tambahan satu lagi yang perlu diketahui oleh teman-teman media. Teman-teman media yang memantau dari sidang pertama sampai akhir, ada nggak termohon itu mengajukan pertanyaan yang lebih dari 2 kali? Di ruangan kami tidak ada. Nah, artinya putusan ini seakan-akan kami itu berlawanan dengan hakim. Ini membuktikan pemohon versus hakim. Itu jadi seakan-akan seperti itu. Iya. Tidak ada sedikit pun bantahan dari termohon terkait saksi-saksi kita. Tidak ada pertanyaan yang menolak ataupun yang mengatakan bukti kita itu tidak benar. Tidak ada bantahan kecuali bantahnya di jawaban. Ini sangat ini ya, sangat aneh saya pikir ini persidangannya. Mungkin itu saja ya teman-teman media ya. Saya punya satu lagi. Saya bisa kasih tunjuk bukti. Saya punya satu bukti salinan dari saksi kami bahwa suratnya berjudul surat penangkapan, tapi konten di dalamnya berisi tentang penahanan selama 2 hari. Apakah itu surat yang sah secara formil?
Tidak sah. Kami bakal sampaikan itu ke kawan-kawan setelah kami dapat salinan resmi. Kita mau mengecek apakah hakim dengan sungguh membaca alat bukti yang diajukan termohon ataupun kami, atau keterangan yang disampaikan saksi. Tapi ini putusan sudah berkekuatan hukum, kami nggak bisa melakukan apapun gitu ya. Makanya kami minta semua orang melawannya dengan doa.